Allah, Allah, Allahu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia dan rahmatnya Allah kita semua dapat mendengarkan kajian yang insya Allah penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak dosen Gus Mustain Nasoha yang saya hormati, tak lupa saya berterima kasih kepada penonton yang saya cintai dan yang telah memberikan waktu untuk menonton ceramah saya ini. Saya di sini untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Penonton yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab wahyu yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penerang, petunjuk, dan pedoman serta rahmat yang kekal abadi sekaligus menjadi mukjizat dan bukti kebenaran risalah Rasulullah SAW. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran sebagai firman-Nya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 27, "Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi rabbika," yang artinya, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhan Al-Quran. Sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia. Dan sebagian orang juga merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal perlu diperhatikan bahwa Allah akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya yaitu yang pertama, satu hurufnya diganjarkan dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan 10 kebaikan. Dengan kalimat Bismillah saja sudah mencapai lebih dari 100 kebaikan. Subhanallah, kebaikan Allah. Yang kedua, akan menghapuskan dosa bagi orang yang terus membaca Al-Quran hingga menjadi kebiasaannya. Jadi kita harus selalu membacanya secara terus-menerus. Yang ketiga, Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacakanlah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi sekali keutamaannya yang Allah berikan kepada para pembaca Al-Quran. Penonton yang dirahmati Allah, selain membacanya, agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran adalah dengan cara menghafalnya. Kita semua tahu bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang terjaga baik secara lafaz maupun isinya. Hal ini merupakan janji Allah SWT yang akan selalu menjaganya sampai hari kiamat. Salah satunya penjagaan Allah SWT terhadap Al-Quran adalah dengan memuliakan para penghafalnya. Dan ada beberapa keutamaan bagi orang yang menghafal Al-Quran. Yang pertama, hati seorang penghafal Al-Quran tidak akan kosong. Hati ini tidak akan kosong. Di dalam hatinya selalu diisi oleh cahayanya Al-Quran. Dia akan selalu merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Yang kedua, penghafal Al-Quran akan memakai mahkota. Kehormatan Rasulullah SAW
bersabda, penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Kemudian Al-Quran akan berkata, wahai Tuhanku, bebaskanlah dia. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karomah. Karomah itu apa? Yaitu kehormatan. Al-Quran kembali meminta, wahai Tuhanku, tambahkanlah. Maka mereka itu dipakaikan jubah karomah. Kemudian Al-Quran memohon lagi, wahai Tuhanku, ridhoilah dia. Maka Allah meridhoinya dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah dan naikilah surga. Dan Allah menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan. Dalam hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, akan menempati tingkatan yang tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul, jumlah tingkatan-tingkatan surga sama dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Maka tingkatan surga yang dimasuki oleh penghafal Al-Quran adalah tingkatan yang paling atas, di mana tidak ada tingkatan lagi sesudah itu. Yang keempat, memperoleh kesempurnaan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra alaniyatan yarjuna tijratal lan tabur liyuwaffiyunahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Mensyukuri. Dalam Quran Surat Fatir ayat 29 dan 30 berkata Qatadah Mutaharif rahimahullah, apabila membaca ayat ini, beliau berkata, ini ayat para qari. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang kelima, pahala yang berlipat ganda bagi orang yang membaca Al-Quran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah radhiyallahu anhu bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim dalam satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, keutamaan bagi kaum yang berkumpul untuk membaca Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah Allah, masjid. Mereka membaca kitab Allah dan saling belajar di antara mereka kecuali Allah menurunkan ketenangan kepada mereka belajar diliput rahmatnya, dianugerahi malaikat, dan Allah menyebut mereka pada malaikat yang di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. Maka berbahagialah ahlul Quran dengan karunia yang agung dan kedudukan yang tinggi ini. Maka sungguh sangat mengherankan orang yang masih bermalas-malasan bahkan berpaling dari majelis Al-Quran. Yang ketujuh, bagi yang masih terbata-bata membaca Al-Quran tetap dapat pahala. Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia benar dalam membacanya, maka ia akan bersama malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata karena kesusahan, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Yang kedelapan, menjadi manusia yang paling baik dan utama di mata Allah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut tampak bahwa orang yang paling baik bukanlah orang yang sedekahnya paling banyak atau ngajinya, hajinya, dan umrohnya berkali-kali. Namun, orang yang paling baik adalah mereka yang mau meluangkan waktunya untuk belajar, membaca, dan memahami Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca, maka ajarkanlah. Begitu mulianya membaca dan mempelajari Al-Quran sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis Al-Baihaqi. Dalam kitab sahihnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian aku membaca surat An-Nisa ketika sampai pada ayat yang berbunyi, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka, itu umatmu. Aku angkat padaku atau secara mendadak ada seorang berada di sampingku, dan ketika aku angkat kepalaku, aku melihat beliau mencucurkan air mata. Imam Nawawi berkata, sunnah hukumnya mendengarkan bacaan Al-Quran, merenungi dan menangis ketika mendengarkan, dan sunnah hukumnya seorang meminta kepada orang lain untuk membaca Al-Quran agar dia mendengarkan, dan cara ini lebih mantap untuk memahami dan mentadaburi Al-Quran dibanding dengan membacanya sendiri. Orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir melakukannya kelak mendapat tempat di dalam surga bersama dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik. Sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak mahir membacanya, tertegun-tegun dan nampak agak berat, lidahnya belum lancar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah uturjah yang baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma yang tidak berbau sedangkan enak dan manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti raihana yang baunya harum sedangkan rasanya pahit, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hanzalah yang tidak berbau sedangkan rasanya pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat beberapa golongan manusia dengan kalam ini dan merendahkan derajat golongan lainnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai juru syafaat bagi pembacanya. Riwayat Muslim. Tidak bisa iri hati kecuali kepada 2 orang, yaitu orang laki-laki yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuan tentang Al-Quran dan diamalkannya sepanjang malam dan siang, dan orang lelaki yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala harta kemudian menafkahinya sepanjang malam dan siang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam rongga badannya sesuatu dari Al-Quran adalah seperti rumah yang roboh. Riwayat Tirmizi. Dikatakanlah kepada pembaca Al-Quran, dan bacalah dan naikkanlah serta bacalah
dengan tartil seperti engkau membacanya di dunia karena kedudukanmu adalah akhir ayat yang engkau baca. Riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, Allah menaikkan kepada kedua orang tua itu di hari kiamat suatu mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di rumah-rumahnya di dunia. Maka bagaimana tanggapanmu terhadap yang mengamalkannya? Riwayat Abu Daud. Abdul Humaydi Al-Humayni berkata, aku bertanya kepada Sufyan At-Tsauri, manakah yang lebih engkau sukai, orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Quran? Sufyan menjawab, membaca Al-Quran, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dari Imam Qurtubi At-Tabari berkata, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah, karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya disebut nama Allah atau rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan menjadi luas bagi penghuninya dan banyak kebaikannya, akan didatangi oleh para malaikat dan setan akan lari dan meninggalkannya. Barang siapa membaca 50 ayat Al-Quran sehari semalam, maka dia tidak akan ditulis ke dalam golongan orang-orang lalai. Barang siapa membaca 100 ayat, maka dia ditulis ke dalam golongan orang-orang taat. Barang siapa membaca 200 ayat, maka Al-Quran tidak akan mendebatnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membaca 500 ayat, maka ditulis untuknya pahala yang banyak melimpah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dalam Amal Al-Yaumi Wal-Lailah. Al-Quran melembutkan hati yang keras, menyembuhkan hati yang terluka. Mari perbarui niat kita untuk belajar Al-Quran, berkomitmen dalam membaca dan mengkajinya, serta konsisten dalam mengamalkannya. Mari menjadi sahabat Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa mencintai firman-Nya, senantiasa membacanya, dimudahkan untuk sedikit demi sedikit menghafalnya, serta yang paling penting tidak lupa juga untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.